Mosok mbahe ngamuk lah nek 2015 kae kan aku pas munggah gek mbahe muni di gunung kene iki akeh wong sing pengin mulya ning ra gelem rekoso. Lah iki kobongan maneh. Mosok tambah akeh ae wong sing pengin mulya ning ra gelem rekoso. Jadi apa yang dia maksud tentang kejadian di tahun 2015, orang ini ternyata pada saat kebakaran di tahun 2015 yang lalu, yang sempat memakan 9 korban, dia sedang melakukan pendakian ke Gunung Lawu juga. Berangkat ke Gunung Lawu 5 orang, tapi saat pulang tinggal 3. Yang 2 sudah menjadi korban kebakaran di Gunung Lawu. Kenapa kok bisa berpisah 3 dan 2 anak? Silahkan cek daftar korban Gunung Lawu kebakaran tahun 2015. Selamat malam, kebakaran hutan Gunung Lawu di Magetan, Jawa Timur kembali. Selain pemirsa, 9 orang korban kebakaran Gunung Lawu Senin malam dievakuasi tim SAR. Korban berjumlah 9 orang, 7 meninggal dunia dan 2 Awang, 20 tahun warga Ngawi. Nanang Setia Utomo, 17 tahun warga Ngawi, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kangsi, channel yang mengangkat seputaran kisah-kisah horor, cerita mistis, dan kisah nyata dari para pendaki. Buat teman-teman yang masih ingat dengan tragedi kebakaran di Gunung Lawu tahun 2015, di situ ada 9 pendaki yang menjadi korban. 2 dari 9 tersebut adalah bagian dari timnya Wahyu Subuh yang ada di dalam cerita ini nanti. Sebelum kita berlanjut ke cerita, terlebih dahulu saya ingatkan kepada teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel Kangzi, segera klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saat itu Wahyu Subuh berangkat ke Gunung Lawu dari Madiun bersama dengan 2 temannya, yaitu ada si Randy dan si Mamat. Sampai akhirnya begitu sampai di base camp Candi Ceto, mereka bertambah lagi 2 tim yang berasal dari Kabupaten Ngawi, yaitu ada Awang dan Nanang. Setelah registrasi, mereka pun memulai pendakian ke Gunung Lawu. Awal perjalanan biasa saja, semua berjalan lancar dan normal. Saat itu mereka sampai di pos 4 sudah menjelang maghrib. Di pos 4 itulah Wahyu sudah mulai merasa tidak enak. Mereka pun break di pos 4 itu cukup lama. Sampai akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Sesampainya di pos 5, di situ Wahyu merasa drop. Dan mereka pun kembali beristirahat. Di situ Wahyu Subuh sempat ketiduran. Sementara keempat temannya, mereka sibuk memasak. Dan di dalam tidurnya Wahyu Subuh inilah semua kejadian-kejadian ganjil di Gunung Lawu yang mereka alami dimulai. Di dalam tidurnya Wahyu Subuh bermimpi. Dia bermimpi bahwa Wahyu Subuh berikut keempat temannya ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu dengan cara memanjat pohon cemara yang tingginya melebihi tinggi Gunung Lawu. Begitu sampai di tengah pohon, tiba-tiba badai menerjang pohon cemara tersebut. Sampai akhirnya Wahyu Subuh terjatuh di puncak Gunung Lawu, sedangkan keempat temannya ini jatuh ke bawah. Di dalam mimpi itu Wahyu Subuh berinisiatif. Wahyu ingin mencari keempat temannya yang jatuh ke bawah. Dan yang membuat kaget Wahyu Subuh adalah keempat temannya ini ditemukan oleh Wahyu Subuh sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan di saat itu pula Wahyu Subuh terbangun dari tidurnya. Keempat temannya sudah selesai memasak. Sampai akhirnya bangun tidur, Wahyu pun diajak untuk makan malam bersama. Sembari makan, Wahyu Subuh menceritakan mimpi yang baru saja dia alami kepada teman-temannya.
Randy mengatakan bahwa mimpi tersebut adalah pertanda buruk. Ditambah lagi si Mamat yang mulai ragu. Si Mamat mengajak kepada teman-teman untuk tetap bertahan di pos 5. Sementara kedua temannya yang dari Ngawi, yaitu Awang dan Nanang, mereka berdua bersikukuh ingin tetap melanjutkan pendakian dengan alasan karena mereka berdua belum pernah mendaki Gunung Lawu. Sembari makan saat suasana hening, mereka berlima dikagetkan oleh samar-samar suara gamelan. Mereka pun saling memandang. Masa iya jam 11 malam ada orang hajatan? Disitulah Awang dan Nanang mulai merasa ketakutan. Wahyu Subuh, Mamat, Awang dan Nanang sama-sama memperhatikan si Randy yang sejak dari tadi hanya diam. Yaudah, kita balik turun aja. Aku nggak mau terjadi sesuatu sama kita. Itulah kalimat yang dikatakan oleh Randy setelah lama terdiam. Lagi dan lagi, Awang dan Nanang masih ngeyel. Mereka berdua bersikukuh tetap ingin melanjutkan pendakian ke Gunung Lawu. Setelah usai makan dan semua barang sudah dikemas, mereka pun berpisah. Wahyu Subuh, Randy, dan Mamat sepakat untuk turun. Sementara Awang dan Nanang, mereka berdua berangkat ke puncak Gunung Lawu. Di tengah malam mereka menyusuri jalur. Wahyu berada paling depan, sementara Mamat di tengah dan Randy paling belakang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Wahyu yang berada di paling depan ini melihat kain putih yang berada di pohon. Saat itu Wahyu acuh. Namun begitu semakin dekat, tiba-tiba saja Wahyu Subuh ini berhenti. Dia berbalik sehingga tertabrak oleh Mamat yang tepat berada di belakangnya. "Kamu kenapa sih, Wah?" Dengan wajah takutnya Wahyu Subuh hanya diam. Dia memberikan isyarat kepada Mamat dengan tangannya. "Astagfirullahaladzim," teriak Mamat dengan spontan. Ternyata dari tadi yang dia anggap kain putih itu adalah pocong. Tanpa sepatah kata, setelah Randy ikut melihat pocong itu, Randy langsung berbalik arah dan berlari. Karena berbalik arah, tentu saja trek menanjak. Wahyu Subuh yang saat itu posisinya berganti di paling belakang, dia sadar. Ternyata mereka bertiga ini hanya berlari di tempat. Sampai akhirnya dia duduk dan menangis. Si Randy tersadar. Dia pun ikut duduk sembari meminta Wahyu Subuh untuk tetap tenang. Sementara Mamat masih tetap lari di tempat. Sampai akhirnya Mamat pun disadarkan oleh si Randy. Ketiganya lemas di tempat. Dan setelah keadaan normal, istirahat cukup, dan pocong sudah tidak ada lagi, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan turun untuk menuju pos 4. Lagi dan lagi, tinggal beberapa meter sampai di pos 4, mereka kembali dikagetkan oleh kemunculan pocong yang tepat berada di depan mereka. Sontak kemunculan pocong ini membuat mereka bertiga lari kocar-kacir. Kebetulan saat itu Wahyu Subuh dan Randy satu arah. Sementara si Mamat, Wahyu Subuh dan Randy sadar. Ternyata mereka berdua berlari tanpa si Mamat. Meskipun dalam ketakutan, rasa solidaritas yang tinggi memaksa mereka berdua untuk tetap kembali mencari si Mamat. Dan benar saja, ternyata si Mamat masih duduk sambil menangis di tempat di mana mereka berpisah.
Randy dan Wahyu mencoba menenangkan si Mamat. Setelah keadaan tenang, Randy pun mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama berjalan dalam kegelapan dan jauh dari jalur pendakian, mereka melihat rumah besar dan tinggi yang terbuat dari kayu seperti rumah joglo. Berdiri kokoh di antara rimbunan pohon hutan, dan ada sebuah obor di depan pintu sebagai penerangan. Saat itu mereka sangat merasa lega karena mereka pikir mereka ini telah sampai di perkampungan warga Karanganyar. Namun karena takut mengganggu si pemilik rumah, mereka pun mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu. Sampai akhirnya mereka ini melanjutkan perjalanan dan mendapatkan sebuah tempat yang layak untuk mendirikan tenda. Dengan kondisi badan yang lemas karena tenaga sudah terkuras, mereka pun perlahan menurunkan keril yang dari semalam sudah membuat pundak mereka lemas. Lagi dan lagi, baru hendak membongkar tas, mereka dikagetkan oleh sosok bola api yang melayang di udara dari arah kejauhan yang semakin mendekat dan mendekat ke arah mereka. Saat itu si Mamat sudah bersiap untuk lari karena ketakutan. Namun kakinya ditahan oleh suara sebuah pertanyaan. Nak, kalian ngapain malam-malam di sini? Saya kira Banaspati, Pak. Sesosok laki-laki setengah tua dengan menggunakan pakaian adat Jawa berikut obor di tangan. Mereka pun akhirnya menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami kepada bapak-bapak tersebut. Setelah mendengar cerita dari mereka, akhirnya bapak ini mengajak mereka untuk menginap di rumahnya. Mereka pun menerima tawaran tersebut dan mengikuti bapak-bapak ini ke arah sebuah rumah. Loh, ini kan rumah yang tadi toh, Ren? Bisik Wahyu kepada Randy. Namun si Randy hanya diam dan terus mengikuti bapak-bapak tadi sampai akhirnya berhenti di depan pintu yang terbuat dari papan. Setelah bapak ini tadi mengetuk pintu, keluarlah seorang perempuan yang berpakaian menggunakan kemben dengan tapih jarik berikut selendang yang melingkar di pundaknya dan rambut disanggul mirip seperti pemain film kolosal pada tahun 80-an. Ternyata rumah ini bukan hanya mereka berdua, tapi ada sekitar 10 lebih orang yang ada di dalamnya. Setelah menaruh obor, bapak ini langsung masuk rumah. Beliau menghadap seorang laki-laki tua bertubuh kekar yang duduk di atas kursi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Sedikit yang membuat heran Wahyu, Randy, dan Mamat adalah bapak-bapak ini tadi berjalan-jalan jongkok kemudian melakukan sungkem layaknya sang abdi dalam sebuah kerajaan. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh bapak-bapak ini tadi. Mereka ikut berjalan jongkok dan melakukan sungkem. Usai sungkeman, suasana menjadi hening sejenak, yang kemudian dipecahkan oleh suara pertanyaan yang datang dari sosok laki-laki tua yang duduk di kursi tinggi tadi. Kalian dari mana, Ger? Tujuan kalian ke Gunung Lawu ini apa? Dengan wajah yang terlihat berseri, pandangan yang adem dan tenang, ditambah sebuah ucapan yang kalem dan sopan, menandakan bahwa sosok orang tua ini adalah pemimpin yang sangat bijaksana. Saat itu Randy pun menjawab, "Kami dari Madiun, Mbah. Tujuan kami ke Gunung Lawu ini ya mencari senang. Karena hobi kami ini adalah mendaki gunung." Apa tidak ada tujuan lain? Apa yang kalian cari? Kembali pertanyaan tersebut
terlontar dari sosok laki-laki tua tadi kepada mereka. Yang saya cari ya kepuasan hati, Mbah. Kami puas kalau sudah berada di puncak Gunung Lawu dan bisa menikmati keindahan Sang Pencipta. Itulah jawaban dari Randy kepada sosok orang tua tadi. Kemudian beliau pun melanjutkan pembicaraan menggunakan bahasa Jawa yang begitu halus. Akeh menungso sing teko menyang Gunung Lawu njaluk kamulyan. Akeh menungso si pengen urip mulya ning ora gelem rekoso. Kabeh wis padha keblinger lali marang pangerane. Menyang Lawu kene iso wenehi kamulyan. Urip sugih bondo tanpa rekoso. Ananging kabeh iku ana pamrihe. Sanak lan kadange kudu melu mrene. Usai menyampaikan sedikit pitutur ini tadi, kemudian beliau pun menyuruh mereka untuk memakan jamuan. Lagi dan lagi di sini mereka sedikit tercengang karena hampir semua makanan yang dihidangkan, satupun makanan di situ tidak ada yang digoreng. Ditambah lagi piring dan gelas yang membuat mereka ingat dengan film di zaman penjajahan. Piring yang terbuat dari tanah dan air minum yang ditaruh pada gelas yang terbuat dari bambu potongan. Setelah melaksanakan sholat isya, mereka pun beranjak untuk istirahat. Namun sebelum memejamkan mata, si Wahyu ini sempat bertanya kepada si Mamat. Jam berapa ini, Mat? Jam 3 yuk, lumayanlah buat istirahat. Hingga akhirnya mereka pun terlelap di dalam rumah besar tersebut. Dek, bangun dek. Bangun. Suara seorang laki-laki membangunkan Wahyu, Randy, dan Mamat. Namun saat Wahyu membuka mata, dia kaget. Karena ternyata dia ini tidur di atas batu besar yang di sekelilingnya itu banyak sesaji dan dupa. Ya, sebuah bangunan kecil yang terletak tidak jauh dari base camp Cemoro Sewu. Sebuah bangunan punden yang terletak di sebelah kanan jalur pendakian Cemoro Sewu. Dan yang membangunkan mereka adalah sesosok laki-laki yang disebut Mbah Sarju. Sesosok laki-laki yang sudah lama menjadi juru kunci di punden Gunung Lawu. Dek, kalian kok bisa tidur di sini sedangkan pintunya saya kunci dan kuncinya saya yang pegang? Wahyu, Randy, dan Mamat kian menjadi bingung. Karena sudah sangat jelas semalam mereka ini menginap di sebuah rumah besar yang berada di sekitar pos 4 jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho. Kemudian saat itu Wahyu sempat melihat jam. Dan ternyata pada saat Mbah Sarju membangunkan mereka ini jam 5 pagi. Sedangkan saat mereka menjelang tidur tadi itu jam 3 pagi. Hanya 2 jam. Kemudian setelah mereka keluar dari bangunan tersebut, mereka melihat banyak sekali tim SAR dan para relawan di Cemoro Sewu. Apa yang terjadi? Salah satu dari tim SAR tersebut mengatakan kepada Wahyu bahwa mereka ini sudah diberitakan hilang selama 2 hari. Sontak mereka pun ingat dengan kedua teman seperti yang sudah diceritakan pada video pertama tadi, yaitu 2 teman yang nekat naik ke Gunung Lawu saat tidak mau diajak untuk balik turun. Mereka bertiga mendapatkan kabar bahwa kedua temannya ini sudah meninggal menjadi korban kebakaran.